Hari ini saya ingin berbicara mengenai panggilan gereja di tengah COVID-19. Kita mungkin setuju bahwa pandemi bukan tindakan Tuhan, tapi sesuatu yang diizinkan Tuhan oleh karena tindakan manusia yang menghancurkan bumi secara global. Jadi dampak teknologi yang manusia hasilkan bisa jadi menghasilkan dampak yang negatif. Karena memang manusia tidak sempurna dalam pengelolaan alam. Karena itu menurut saya, gereja perlu membuat terobosan-terobosan penting untuk tetap mewujudkan panggilan gereja di tengah COVID-19. Di tengah keterbatasan manusia tersebut, gereja mesti bisa memberikan respon untuk menjawab situasi kondisi yang ada saat ini. Pada satu sisi kita setuju bahwa banyak penderitaan dan kesusahan dialami umat manusia di seantero dunia ini tanpa kecuali. Bahkan mungkin juga kita, kebanyakan di antara kita mengalami banyak anggota keluarga juga yang terdampak dengan COVID-19 ini. Kita tahu semua itu adalah sebuah pengalaman-pengalaman yang menyusahkan, yang menyedihkan. Namun kita tetap percaya bahwa Tuhan dalam segala sesuatu ada dan bertindak. Tapi pada sisi lain, gereja perlu introspeksi untuk mengevaluasi apa yang telah gereja kerjakan, termasuk gereja di Indonesia, dan kemudian berusaha memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atau rencana misi Allah untuk gereja pada masa sulit ini. Kita bersyukur gereja-gereja Alas Nasional sudah bergabung bersama untuk berdoa meratapi kondisi Indonesia. Tapi tidak cukup sampai di situ. Gereja-gereja mesti memberikan jawab, memberikan respon. Apa yang mesti dikerjakan? Solusi apa yang mesti diberikan oleh gereja pada masa-masa sulit saat seperti ini? Dan saya pikir ini merupakan hal yang penting yang perlu kita pikirkan bersama sebagai gereja yang hadir di bumi Indonesia. Saat awal merebaknya COVID-19 di Indonesia, saya sempat terkesima dengan perang doktrin denominasi yang disuguhkan media-media sosial. Gereja yang dibentengi tembok-tembok gereja yang tinggi itu harus keluar dari dunia nyamannya dan terlihat gagap bergaul dengan sesama saudaranya sendiri, terkhusus dengan banyaknya ibadah online yang menimbulkan kontroversi di antaranya. Ibadah online yang awalnya dapat diakses secara bebas, pada saat ini makin dibatasi dengan teknologi mutakhir. Jadi artinya tadinya gereja keluar, tapi kemudian dengan persoalan-persoalan yang ada, kontroversi yang ada, terjadi lagi pembatasan-pembatasan, tetapi pembatasannya dengan kecanggihan menggunakan media atau teknologi mutakhir saat ini. Pertempuran doktrin gereja itu terjadi pada waktu itu. Karena memang pada awal terjadi pandemi itu seperti gagap. Menurut saya banyak hal yang tak masuk akal yang kita dengar dari pertempuran pada dunia maya itu. Mulai dari kata-kata tak patut yang dilontarkan sampai pada hardikan kasar yang sepertinya sengaja dilontarkan untuk membungkam sesama saudaranya. Jadi terbiasa gereja membungkam pandangan-pandangan jemaat. Jadi para pemimpin jemaat terbiasa tidak dibantah, maka ketika berbenturan dengan jemaat-jemaat lain, maka sikap yang sama tampaknya juga tak dapat dihindari. Dan saya pikir ini adalah kegagapan gereja. Denominasi gereja di Indonesia menurut saya terlalu banyak. Dan salah satu penyebabnya adalah perpecahan gereja. Ironisnya, gereja yang terpecah itu bukan karena doktrin utama atau doktrin dasar, tetapi lebih kepada dukungan terhadap tokoh. Ya paling tidak kita bersyukur juga ada aras yang kemudian membatasi hanya 13 aras nasional yang menaungi seluruh gereja yang begitu banyak itu.
Alas perpecahan karena pengaruh doktrin tokoh-tokoh tertentu itu jelas. Dan menurut saya itu tidak menjadi alasan pendirian denominasi baru. Boleh saja mereka ada perdebatan, ada perbedaan pikiran, tapi tidak perlu harus mewujudkan sebuah denominasi baru. Walaupun nama-nama gereja, sinode-sinode gereja yang berdiri, belum tentu juga merupakan sebuah denominasi baru. Apalagi pada umumnya juga tata ibadah di denominasi yang terpercaya itu seringkali tak banyak perbedaan. Menurut penelitian saya, bahwa ditemukan intoleransi agama itu juga terjadi antar denominasi yang banyak dipengaruhi oleh sikap intoleran tokoh agama. Ini penelitian. Jadi sikap intoleran tenaga tokoh agama itu mempengaruhi intoleransi jemaat. Kalau disuruh saya tanya siapakah yang paling bertanggung jawab untuk merawat toleransi di Indonesia, maka berarti mereka yang paling mempengaruhi yaitu tokoh agama. Bahkan melampaui nilainya di atas pemerintah. Pengamatan saya sementara ini, gereja-gereja di Indonesia lebih berpusat pada pembangunan kerajaan denominasi gereja. Menurut saya, yang terjadi di Indonesia bukan pertumbuhan gereja, tapi perpindahan anggota jemaat. Ya mungkin disebutnya sekarang pertumbuhan jemaat. Dan pertumbuhan gereja. Saya khawatir, jangan-jangan gereja telah menjadikan keunikan denominasi itu sebagai produk kebijakan. Karena denominasi berdiri dengan keunikannya sendiri. Nah, kalau keunikan itu jadi produk kebijakan, saya pikir ini sangat berbahaya sekali. Yang akan menimbulkan perpecahan-perpecahan atau hubungan yang tidak baik dalam gereja. Kita kerap mendengar gereja tertentu menawarkan produk kebijakan tersebut, misalnya gereja memiliki doktrin paling benar. Dan ada gereja memiliki doktrin yang paling benar. Kemudian dikatakan juga di sini gereja memiliki karunia-karunia spektakuler. Jadi ada dua hal yang penting itu. Penekanan kepada doktrin yang paling sempurna. Yang kedua adalah penekanan kepada karunia-karunia yang spektakuler. Jadi seakan-akan karunia itu milik gereja. Dan itu menjadi produk yang dipromosikan untuk orang datang ke gerejanya. Dan saya pikir bukan membawa orang ke Tuhan, tapi kepada gereja. Dan mengatakan doktrin kita sempurna, jelas, atau menyamakan dengan Alkitab, jelas salah. Demikian juga mengatakan bahwa gereja itu pemilik karunia-karunia yang mujizat, spektakuler, juga salah. Karena yang punya itu adalah Tuhan. Kebenaran itu milik Tuhan, mujizat-mujizat itu milik Tuhan. Tidak boleh ada gereja yang mengklaim memiliki kekhususan dalam hal yang demikian. Jadi tidak boleh juga tujuannya adalah untuk memperbesar anggota jemaatnya atau melakukan pertumbuhan jemaat sekadar meningkatkan jumlah jemaat tanpa membawa mereka menjadi murid Kristus. Menurut saya, penekanan pada produk kebijakan untuk istilah ini yang saya berikan sebagai produk kebijakan, minta maaf ini, karena saya mungkin banyak di dalam pergumulan tentang kebijakan publik, jadi saya menggunakan istilah produk kebijakan. Itulah yang kemudian membuat gereja berjuang keras untuk melestarikan dirinya, untuk tetap punya keunikan di tengah derasnya arus informasi. Strategi ini biasanya dibungkus dengan propaganda sebagai usaha untuk melindungi diri dari serangan keragaman doktrin yang melanda sampai kepada ruang-ruang private kita. Dengan alasan melindungi jemaat dari penyesatan, gereja yang saling bertempur itu telah melupakan alam demokrasi di negeri ini. Apalagi semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar bersama bagi negeri ini. Seharusnya gereja mengerti, gereja tahu peran-perannya dalam konteks bumi Indonesia yang demokratis ini. Bahaya fundamentalisme, yaitu gereja merasa diri tahu segala sesuatu, merasa memiliki doktrin yang absolut, sehingga melupakan keterbatasannya, dan kemudian mengangkat doktrin denominasi itu menjadi setara dengan Alkitab,
mungkin tanpa disadari. Dan kemudian ironisnya, dengan bernafsu, mungkin dengan kata-kata nafsu ilahi, menurut mereka denominasi itu berusaha menghabisi siapapun. Jadi dengan dasar atau alasan semangat dari ilahi, misi Allah, mereka berusaha menghancurkan denominasi lain yang berbeda itu. Dan tidak ada satu gereja yang memiliki kebenaran yang mutlak. Kebenaran itu milik Allah. Realitas itu telah menjadi persoalan serius bagi gereja dan juga agama-agama di Indonesia. Ambil contoh gerakan pemurnian. Bukan hanya dilakukan radikalisme agama-agama, tapi juga telah menerobos masuk ke dalam gereja. Apalagi ketika sikap kritis anggota jemaat seakan terkubur oleh penampilan tokoh-tokoh idola mereka. Jemaat, bahkan teolog, tak berani menguji pandangan-pandangan tokoh berkarisma itu. Pengamatan saya pada umumnya pendidikan tinggi teologi yang didirikan oleh gereja hanya menjadikan pendidikan tinggi teologi itu sebagai barisan pelestari doktrin gereja. Produk kebijakan gereja dipaksakan diterima pendidikan tinggi teologi. Menolak produk kebijakan itu berarti harus menyingkir dan masih bersyukur tidak disebut bidat. Itulah sebabnya sulit ditemukan kebebasan akademik dalam pendidikan tinggi teologi yang didirikan gereja. Sayangnya, perguruan tinggi teologi yang didirikan yayasan atas visi seorang tokoh Kristen juga mengikuti jejak yang sama. Adalah tabu untuk mengkaji doktrin tokoh pendiri perguruan tinggi teologi. Perguruan tinggi teologi seperti layaknya program vokasi yang dihadirkan karena kebutuhan tenaga pengerja gereja. Parahnya lagi, karya-karya akademisi yang digelontorkan dosen-dosen teologi bisa dikatakan sangat langka di bumi Indonesia ini. Mereka yang tamat doktor-doktor teologi menghabisi waktu mereka untuk mengajar dan seakan lupa tugas panggilan mereka untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran teologi konteks Indonesia melalui penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat. Saya sempat terkesima ketika banyak perguruan tinggi teologi memaksakan tamatannya untuk menghasilkan karya akhir dalam bentuk penelitian kuantitatif. Tragisnya lagi mereka tak pernah belajar statistik. Teologi dijadikan sama dengan sains, dan pada sisi lain terjadi pendangkalan kajian-kajian teologis. Bagaimana mungkin sebuah penelitian bisa dilakukan tanpa menemukan atau tanpa mendasarkan kepada teori-teori? Dan bagaimana mungkin penelitian-penelitian itu tidak berujung kepada pengembangan teori, penemuan teori, tapi hanya sekadar melihat relasi-relasi yang menurut saya sangat dangkal itu. Menurut saya sudah tidak waktunya lagi antara denominasi gereja itu saling bertempur. Apalagi hanya demi mempromosikan yang saya katakan minta maaf itu produk gereja, yang mereka klaim sebagai visi misi mereka. Visi misi itu kan bisa dikatakan dalam dunia sekuler produk kebijakan. Produk kebijakan gereja yang belum tentu sesuai dengan rencana misi Allah untuk denominasi itu dan juga untuk denominasi gereja lain. Gereja di Indonesia perlu menyadari keterbatasannya dan perlu saling belajar. Apalagi dalam alam demokrasi saat ini. Apabila gereja dengan bantuan teolog-teolog yang bermarkas pada pendidikan tinggi teologi mampu bekerja sama, maka gereja akan tetap dapat memahami rencana misi Allah untuk gereja saat ini. Kita bersyukur ada para teolog bersama para ahli kesehatan yang membuat pedoman bersama bagaimana gereja tetap menjalankan panggilannya di tengah COVID-19. Dan itu juga ada dalam jurnal-jurnal atau tulisan-tulisannya. Mulai dari penyelenggaraan ibadah-ibadah fisik terbatas, penggunaan media digital, gereja digital, penerapan protokol kesehatan sesuai dengan konteks ibadah gereja, dan juga pelayanan-pelayanan gereja, baik dalam hal pesan koinonia, diakonia, dan marturia. Saya setuju dengan usaha-usaha yang dikembangkan di Indonesia, yaitu untuk
mainstreaming pendidikan tinggi teologi. Karena pendidikan tinggi teologi di Indonesia secara khusus, Injili, minta maaf ini, kehilangan percaya diri. Dalam perguruan tinggi teologi sekadar untuk memenuhi kebutuhan gereja, pekerja gereja. Dan perlu total ya, taat pada doktrin gereja. Lebih parah lagi mereka hanya menjadi barisan pengaman doktrin gereja tersebut. Sebagai seorang peneliti, saya mengusulkan agar pendidikan tinggi teologi mengembangkan pemikiran-pemikiran teologi mutakhir dan juga penerapan doktrin teologi yang kontekstual seperti saat COVID-19 ini. Berarti pendidikan tinggi teologi bukan hanya mengembangkan studi multidisiplin dan interdisiplin, yang mencari integrasi antar disiplin yang berbeda untuk menjawab persoalan yang ada, seperti ketika akan membuat panduan pelayanan tengah COVID-19. Pendidikan teologi juga perlu mengembangkan pendekatan transdisiplin untuk menghasilkan temuan-temuan baru. STT jangan hanya menjadi benteng pelestari doktrin tokoh tertentu, tapi berusaha maju untuk menemukan penerapan-penerapan baru, jika mungkin pengembangan doktrin gereja dalam mewujudkan panggilan gereja di tengah COVID-19. Kiranya gereja dapat merumuskan responnya dalam kondisi Indonesia, dunia yang masih berada dalam kondisi yang tidak mudah di tengah-tengah badai COVID-19 ini.